bukan sesuatu hal yang sepele inilah. Biasa ada orang yang gampang-gampang lidahnya untuk bersumpah. Ya. Wallahi, demi Allah ini asli. Demi Allah ini benar nih. Ya kan? Jadi sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Maka jangan pernah bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, akibatnya fatal. Ada konsekuensinya yang harus kita tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa sih ukubah atau siksaan yang Allah berikan kepada orang yang melanggar janjinya atau melanggar sumpahnya? Nah, tadi di awal di muka ulun informasi akan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan tentang itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ishtaruna bi ahdillah wa imanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpahnya mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Itu yang pertama. Nanti di akhirat orang yang bersumpah dan tidak menepati sumpahnya, maka dia tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Itu yang pertama lah. Yang kedua, orang yang melanggar janjinya, Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, tidak diajak berbicara. Jadi kalau seandainya lah ada suami pian, ada istri pian di rumah, kada berbicara lawan pian, jangankan sebulan, seminggu gin, rasa kada nyaman, rasa sempit tuh hidup. Seminggu saja istri pian kada menyapa pian, kada menegur pian, kada mengajak pian berbicara, itu bagaimana rasanya? Istri tidak hanya sekedar istri, anak juga begitu. Jadi semuaan kada mengajak bicara, sempit hidup. Walaupun dunia ini luas. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya yang tidak mengajak bicara, yang tidak menghirau akan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati di dalam bersumpah. Karena kita membawa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wala yanzuru ilaihim. Allah kada melihat orang tersebut. Orang yang bersumpah akan tetapi dia menyalahi sumpahnya, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, nanti di akhirat. Ya, maksudnya tidak dipedulikan oleh Allah. Jadi biarkan saja oleh Allah. Coba bayangkan, kita tidak direspon oleh orang lain. Jadi kalau seandainya ada orang lah, misalkanlah sahibul bait, orang rumah, kita masuk ke rumahnya, kada disapa, kada dilihat, kada disambut, dibiarkan saja. Yang lain dipersilahkan masuk, diajak omong, tapi kita kada diajak omong, kada diperhatikan tuh bang. Coba bagaimana perasaan kita. Nah, orang yang mengingkari janjinya, begitulah hal dan keadaannya di akhirat, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 sudah. Lalu yang keempat, wala yuzakkihim. Orang yang bersumpah atas nama Allah dan dia tidak mengiyakan sumpahnya, tidak dibersihkan oleh Allah dari dosanya. Jadi dosanya dibiarkan saja. Maka berarti orang yang tidak dibersihkan dosanya oleh Allah, bisa dipastikan dia akan masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena masih tetap dosanya di dalam dirinya dan tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Lalu yang terakhir, yang kelima, walahum adzabun alim. Bagi orang yang bersumpah atas nama Allah dan mengingkarinya, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang sangat menyakitkan. Sudah cukup 5 hal ini untuk menjadikan kita takut bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. 5. Jangankan 5, inilah 1 saja. Misalkan walahum adzabun alim, bagi orang yang bersumpah dan tidak menepati sumpahnya, bagi mereka azab yang pedih. 1 saja cukup sudah.
Tapi ini 5 siksaan yang Allah beri akan kepada orang yang bersumpah dan tidak menepati sumpahnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, termasuk juga tadi orang yang bersumpah untuk mendapatkan harta orang lain, berarti sumpahnya dusta. Kata Rasulullah, man halafa ala malim ri'in muslimin bi khairi haqqih laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang bersumpah atas harta seseorang muslim tapi bukan haknya tuh harta itu bukan haknya. Yang tadi ulun informasikan, demi Allah ini HP ulun misalkan, tapi bukan HP dia. Demi Allah ini sepeda motor ulun misalkan, demi Allah ini mobil ulun barangkali. Nah, kalau seandainya harta itu bukan milik dia tapi dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Nanti di akhirat dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah marah dan murka kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, innallaha ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencegah kalian untuk kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Ini juga kadang diperbolehkan. Ya, bersumpah dengan nama ayah, dengan nama ibu. Faman kana halifan falyahlif billah. Kalau seandainya ingin bersumpah, sumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kada usah dengan nama-nama yang lain. Atau auliyasmut, atau kalau seandainya pun misalkan kada mau bersumpah, maka hendaklah diam saja. Kalau tidak mau bersumpah, diam. Jadi di sini ada perintah untuk kita tidak bersumpah atas nama siapapun. Kalau di sini ayah, tapi yang diingin akan di dalam hadis ini semuanya. Kalau di dalam istilah bahasa Arab itu zikrul ba'd wa iradatil kul, menyebut akan sebagian tapi yang diingin akan semuanya. Yang disebut akan cuman ayah, tapi yang diinginkan oleh Allah adalah semuanya. Jadi tidak bersumpah atas nama ayah, nama ibu, nama kakak, nama siapapun. Itu yang diingin akan di dalam hadis ini, walaupun penyebutannya ayahnya saja. Jangan kalian bersumpah atas nama ayah-ayah kalian. Lalu apakah bersumpah atas nama selain ayah diperbolehkan? Tentu juga tidak boleh juga. Makanya di sini zikrul ba'd wa iradatil kul, menyebut sebagian. Yang disebut siapa di sini? Ayah, tapi wa iradatul kul, yang diingin akan semuanya. Maksudnya jangan kalian bersumpah atas nama yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ingin bersumpah atas nama Allah. Ini bukan anjuran lah lalu bersumpah setiap apa-apa bersumpah. Enggak. Ya kan? Aulia smooth atau diam saja, selamat sudah. Enak. Dan bahkan sumpah yang didustai ini termasuk minal kabair.